Mobil ini punya mesin bensin, punya motor listrik juga, bahkan motor listriknya sampai 2. Ini mobil apa sih? Mari kita bahas. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini, masih di event Gias 2025, gue lagi mampir ke booth-nya Baik. Karena gue pengen ngintip langsung si BJ30 ini. Salah satu kendaraan terbarunya dari Baik. Dan kabarnya mobil ini nice banget Sobat Setir. Penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Yuk! Jadi, buat para Sobat Setir yang ingin nambah mobil impian kalian selama di Gias 2025, gue kasih tahu nih. ACC dan aku bisa jadikan BPKB lama mobil kalian untuk agunan DP mobil impian kalian. Bener banget nih, Ren. Nah, langsung aja kita mulai dari segi eksteriornya. Jadi mobil ini memang memiliki desain yang futuristik, tapi masih ada kesan retro-retronya sedikit nih Sobat Setir. Ya, karena memang desain seperti ini kan lagi ngetren. Banyak pemain yang menggunakan gaya desain yang seperti ini, retro futuristik gitu. Kayak misalkan di DRL-nya, dia desainnya sedikit membulat gini, setengah membulat. Kemudian shape-nya juga boxy-boxy layaknya true off-roader gitu ya. Tapi ya tetap aja mobilnya tuh desainnya futuristik. Kayak di sini misalkan di bagian grill-nya aja, dia itu tertutup Sobat Setir. Dan ini pakai mika bening gitu. Di baliknya ada tulisannya multi sensor detection. Teknologi ini di dalam sini nih. Kemudian untuk lampunya juga dia menggunakan interactive light. Jadi lampunya nggak yang statis aja, nggak yang diem aja. Lampu juga udah terang, LED semua. Udah menggunakan dual proyektor di setiap bagiannya. Jadi totalnya ada 4 buah proyektor gitu ya. Dan kalau kita intip, di bagian bawahnya ini terdapat sebuah bumper yang desainnya tuh maco, gagah, ngotak. Dan ya kelihatan rugged banget sih desainnya dari bagian depan. Sekarang kita intip ke bagian samping, yuk. Bergeser ke bagian samping, kelihatan shape dari mobilnya boxy ya. Walaupun memang nggak seboxy BJ40 Plus yang sudah dijual Baik di Indonesia. Walaupun tetap bergaya boxy, tapi dia sekarang sedikit membulat desainnya. Nggak yang rugged banget gitu, tapi tetap kelihatannya gentle dan manly banget mobilnya. Nah, kalau kita mulai dari bagian depan nih, di bagian over fendernya ini terdapat sebuah lampu ya. Menarik banget, ada lampu di bagian sini. Terus si fender plastik ini ngikut terus sampai ke belakang. Di bagian atas terdapat sebuah roof rail. Dan ini roof railnya kokoh ya. Tuh, mobilnya ikut goyang kalau kita tarik. Bukan roof railnya yang goyang, jadi itu real roof rail. Dan kalau kita lihat di bagian spion terdapat kamera samping. Nice banget. Pintunya juga berasa tebel, kokoh mobilnya. Well built. Nah, kalau kita geser ke bagian bawah, kita intip bagian velgnya. Desainnya simple aja. Dia two-tone, sebenarnya warnanya hitam sih, tapi sedikit diberikan aksen warna silver seperti ini. Dia bahannya pakai GT Comfort F50, ukurannya di 235 60 ring 19. Jadi ini velg besar juga ya, ring 19. Nice. Serta di bagian pilar belakang ini terdapat kayak stiker pegunungan, serta ada tulisan all wheel drive ya. Nice. Ada kaca kecil nih di sampingnya. Ini tebal banget, kenapa ya? Mungkin biar dia makin kokoh ya. Nice. Oke, kalau gitu kita geser ke bagian belakang lagi, yuk. Bergeser ke bagian belakang, kelihatan kalau dia desainnya itu boxy, mengotak tapi still rounded gitu ya. Nice banget, clean, nggak banyak gimmick-gimmick apapun, nggak ada ban serep juga di bagian belakang, karena ya ini kan gayanya udah beda sama BJ40 yang emang gayanya lebih off-roader lagi gitu. Jadi dia nggak ada ban serep di bagian belakang. Terus untuk kita intip, di bagian lampunya dia sudah full LED juga. Nice desainnya, bening sama kayak di bagian depan. Di dalamnya yang nyala ada warnanya. Terus dia dari desain pintu bagasinya itu warnanya beda nih. Jadi di bagian atas itu warnanya hitam, bagian bawah tuh ngikut warna body. Kesannya kayak split tailgate gitu, tapi sebenarnya sih kalau kita buka ya nggak split tailgate, dia nyatu dan power tailgate gitu. Nice. Nah, kalau kita bergeser ke bagian bawah, di bagian bumpernya sama desainnya kurang lebih senada dengan bumper depan. Dia penggabungan antara plastik berwarna hitam seperti ini dan ada aksen-aksen abu-abu. Sensor parkirnya lengkap. Sini bagian radar ditandain sama mereka. Radar di sini. Dan ya, ada kamera mundur juga tentunya. Jadi udah cukup canggih nih di bagian belakang. Sekarang kita intip ke bagian depan, kita bahas bagian mesinnya yuk. Let's go.
Nah, ngebahas mengenai dapur pacunya, kalau kita intip dari engine bay-nya dulu nih, sebenarnya secara desain engine bay-nya tuh luas banget. Tapi mesinnya tuh kecil. Tuh ya, dia kayak small gitu di dalam sini, karena memang mesinnya hanya berkapasitas 1500 cc. Tapi ntar dulu, hanya berkapasitas 1500 cc, secara kubikasi memang kecil, tapi dibantu lagi dengan turbo, dibantu lagi dengan 2 buah motor listrik, dan dedicated hybrid transmission atau DHT. Jadi walaupun mesinnya kecil, tenaga yang dihasilkan ini nggak main-main Sobat Setir. Mobil ini menghasilkan tenaga di 403 horsepower dengan torsi di 685 Nm. Gila kan? Gede banget. Gede banget. Ya karena memang, balik lagi, dual motor dan mesin turbo gitu. Dan ya makanya dia bisa all wheel drive ya. Gitu. Jadi kita bisa pakai buat light off-road, mungkin mau camping-camping atau mau overlanding, atau mungkin kita bisa menggunakan fitur all-wheel drive-nya untuk kebutuhan safety-nya, karena all-wheel drive kan grip-nya lebih baik ketika hujan. Jadi ya, gokil sih. Nice banget tuh, Mas. Masuk ke bagian dalam, kita mulai dari row kedua nih Sobat Setir. Nah, di row kedua ini, pas masuk tuh udah berasa enak. Jadi gue yakin nih mobil kalau dibawa juga pasti nggak kalah enak. Padahal gue masuknya langsung ke row 2. Joknya enak, empuknya pas. Terus mobilnya tuh berasa nice banget. Cakep. Walaupun memang si plastik di bagian door trim ini lumayan berisik ya kalau ke gedor-gedor gini. Cuma siapa sih yang gedor-gedor door trim? Yang penting, yang kena bagian tangan, itu dia menggunakan soft touch, jadi enak juga. Dan ya, oke, di depan ini posisi berkendara gue, tinggi gue di 170 cm. Legroom gue 15 jari, dengan headroom di 6 jari ya, kurang lebihnya ya. Di atas juga ada panoramik, dan di belakang sini safety-nya lengkap, seatbelt 3 titik untuk 3 penumpang, serta 3 headrest. Di tengahnya terdapat sebuah armrest, dengan 2 buah cup holder. Mau ngecas? Nggak usah khawatir, karena di sini ada colokan Type-C dan penyimpanan terbuka. 2 buah ventilasi AC juga ada di sini. Dan ada pegangan kalau kita mau keluar masuk. Cocok nih buat para orang-orang yang pinggangnya sering bermasalah. Jadi nggak perlu, karena memang footstep-nya itu dia posisinya rada kurang geser gitu loh Sobat Setir. Rada rapat ke bodi mobil. Jadi kalau kita mau keluar, kita tuh ibaratnya harus melangkahkan kaki kita lebih jauh lagi atau celana kita kotor kayak gitu. Jadi dengan bantuan ini sih helpful banget, really nice. Dan dia juga bisa jadi hook buat jaket, baju atau apapun yang kita pakai. Cantolin di sini deh, gitu, nice. Oke, sekarang kita pindah ke bagian depan. Yuk, pindah ke bagian depan, makin berasa premiumnya dari si BJ30 ini Sobat Setir. Kalau tadi gue bilang di belakang tuh joknya empuk-empuk, nyaman. Pindah ke depan, nggak kalah empuk, nggak kalah nyaman. Feels-nya tuh jadi ngerti. Gue jadi paham. Naik mobil ini tuh kayak naik mobil Amerika. Nah, 4x4 Amerika kebayang ya, Sobat Setir ada apa ya? Kayak gitu. Yang joknya tebel-tebel, door trim-nya juga tebel-tebel. Rasanya tuh kita kayak di dalam kekun gitu ya. Dashboard ya, desainnya simple. Atasnya dia semi soft touch, alias soft touch yang nggak empuk-empuk banget. Terus di sini ada kayak kayu, aksen kayu, sekelilingnya. Serta ada ventilasi AC yang desainnya seamless. Cakep banget. Nah, di bagian tengah sini terdapat sebuah layar besar. Dia multifungsi juga untuk konektivitas kayak Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, terus pengaturan AC, pengaturan mobil, semuanya ya kayak mobil zaman sekarang ya kan. Pengaturannya ada di layar tengah yang serba bisa. Turun ke bagian bawah, ini ada ventilasi AC lagi, wireless charger, 2 buah cup holder, dan shifternya sih mentok, lucu banget tuh. Kayak bawa mobil Amerika jadul gitu ya, besi, bentuknya unik kayak gini, nice, cakep sih. Dan kalau ngebahas posisi berkendaranya, posisi berkendara juga oke. Walaupun dia rada turun duduknya, tapi bagian ini bagian pundak gue tetap ada di atas garis dari pintunya, jadi tetap tinggi rasanya, rasa bawahnya gitu. Walaupun ini gue udah di posisi yang paling rendahnya nih Sobat Setir. Joknya elektrik, maju mundur naik turun dan recline-nya elektrik.
Nah, untuk steering column-nya, dia juga tilt and telescopic tapi belum elektrik. Nah, ini ada tongkat kecil. Apakah ini? Ini adalah untuk pengaturan si ADAS-nya, sobat setir. Lucu ya. Steering wheel-nya dipegangnya enak, desainnya simple aja. Nggak banyak gimmick-gimmick, nggak banyak macam-macam kayak gitu. Instrumen clusternya di bagian tengah sini. Ukurannya kecil, dia kayak di dalam frame. Kayak embed ke dalam dashboard-nya gitu. Nice nih. Lucu. Ya kurang lebih seperti itulah interior dari BJ30. Oke sobat setir, sekian review kali ini. First impression kami terhadap Bike BJ30. Mobil ini dibanderol dengan harga 575 juta. Jadi gimana nih menurut kalian? 575 juta dengan kenyamanan ala mobil Amerika, dengan tenaga yang gila-gilaan serta fuel consumption yang irit. Karena kabarnya dari 51 liter tangki bahan bakar yang ada di mobil ini, kalian bisa jalan hingga 1000 km. Berarti irit kan mobilnya? Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Pada kesempatan kali ini, gue masih di event PAVS 2025 dan... bentar, gue mau make sure. Tahan ya, cepet kok.